Fitri tahu tidak kenapa dipanggil ke ruang guru? Tidak, Pak. Apa saya boleh tahu kesalahan saya, Pak? Alasan dipanggilnya ke sini ke ruang guru itu karena buang sampah sembarang tempat. Ingat? Ingat. Tahu kebiasaan itu? Biasa buang sampah sembarangan? Iya. Jadi akhir-akhir ini saya lihat ada 3 hari buang sampah sembarangan. Jadi tidak apa-apa berbuat salah. 1. Menstabilkan Kita bisa identitas. perbaiki kesalahan itu. Semua manusia pasti pernah salah. Kira-kira apa alasannya? Kenapa 2. bisa Validasi tindakan membuang yang sampah salah. sembarangan? Karena malas. Terus apa lagi? Ada lagi kira-kira alasannya kenapa bisa setiap hari saya perhatikan itu buang sampah sembarangan? Apakah karena tempat buang sampahnya jauh atau sudah jadi kebiasaan? Sudah jadi kebiasaan. Jadi saya ulang, tidak apa-apa berbuat salah. Kemudian semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Dari kebiasaan buang sampah sembarangan itu, apakah ada melanggar nilai-nilai kesepakatan kelas yang pernah kita buat? 3. Menanyakan keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan yang pernah kita buat? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sadar itu? Sadar. Masih ingat? Masih. Baik, Fitri, tahu kan kesalahanmu? Kira-kira apa langkah kedepannya yang bisa Fitri lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Baik, Pak, saya akan membuang sampah. Kedepannya saya akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi bisa membiasakan diri. Membuang sampah. Sudah, kira-kira bisa disadar, bisa diperbaiki. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Fitri. Sama-sama. Silahkan ke istirahat kalau mau istirahat. Nama saya Fitri Ramadhani, siswa kelas 6 UPT dari UPT SDI Paulia nomor 71 Kepulauan. Terima kasih kepada Pak Pataraja karena telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi tentang kesalahan saya, yaitu sering membuang sampah sembarangan. Dan dengan diskusi tersebut, saya dapat menyadari kesalahan saya. Dan kedepannya saya akan membuang sampah pada tempatnya. Dan hal ini sudah melanggar tata tertib atau keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Hari pertama. Hari KI 2. Hari ketiga. Baik, Sultan tahu tidak kenapa dipanggil ke ruang guru? Apa coba? Karena sering terlambat. Sering? Nah, bagus. Kalau tahu kenapa dipanggil ke ruang guru, karena sering terlambat. Terus, jadi tidak apa-apa. Tidak 1. apa-apa. Stabilkan identitas. Berbuat salah, kita bisa menyelesaikan masalah yang kebiasaan buruk itu sering terlambat. Semua manusia itu pernah bersalah, melakukan kesalahan, pernah melanggar peraturan,
tapi kita bisa menyelesaikan kesalahan-kesalahan seperti itu. Tidak apa-apa lambat. Kemudian selanjutnya kira-kira apa alasan kenapa sering terlambat? 2. Validasi tindakan yang salah. Main game sampai jam berapa? Tengah malam. Malam apa lagi kira-kira? Alasannya kenapa? Begadang, main game, terlambat bangun. Tahu itu kenapa terlambat bangun itu karena begadang pasti tidak itu. Kira-kira ada tidak peraturan keyakinan kelas kesepakatan yang pernah kita buat bersama di kelas yang dilanggar oleh Sultan? Ada kesepakatan kelas yang dilanggar? Ada. Apa itu Pak? Apa coba? Sering terlambat masuk di kelas. Ada hal keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas tidak boleh masuk terlambat di kelas, harus tepat waktu. Selanjutnya apa kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti Sultan apa untuk memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terlambat lagi? Mau tidak untuk memperbaiki? Mau? Apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh Sultan supaya tidak terlambat? Pastinya cepat, apalagi tidak begadang kalau malam. Tapi intinya Sultan tahu kesalahannya, ya kan? Tahu. Jadi mau diperbaiki, kemudian tidak berusaha memperbaiki, tidak mengulangi lagi terlambat ke sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak begadang lagi, tidak main sampai tengah malam. Ya. Terima kasih kita. Masih dapat perubahan. Terus datang ke luar. Perkenalkan, nama saya Sultan Sevin Nohak. Saya siswa kelas 6 UPT SD Poya nomor 71 Kepulauan Selayar. Terima kasih kepada Pak Pataraja karena telah mengajak berdiskusi tentang kesalahan saya, yaitu sering terlambat ke sekolah, dan diskusi saya mendapatkan solusinya yaitu tidak akan main HP sampai larut malam. Saya tidak akan begadang agar saya bangun pagi lebih cepat dan tidak terlambat ke sekolah. Budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya kita tak lupa pula mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada kesempatan ini marilah kita membuka acara diskusi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Abdul Habib. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam acara diskusi diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini sebagai satu rangkaian tugas dari calon guru penggerak dari SDI Paulia nomor 71 Kepulauan Selayar. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada suri teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita suatu ajaran yang dapat kita pedomani dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, begitu juga sampai di akhirat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau kita bicara mengenai budaya positif, kita perlu mengingat salah satu filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, atau biasa disebut dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya
guru itu ibaratkan sebagai petani. Kalau kita memaknai kata-kata itu, maka kalau kita ke sekolah memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara itu, maka di sekolah, kalau kita ibaratkan sekolah guru itu sebagai petani, maka sekolah itu adalah tanahnya, sedangkan siswa adalah tanamannya. Sebagai petani, bagaimana kita berupaya membangun situasi kondisi sehingga lingkungan sekolah, tanah sebagai tempat menanam, mampu ditanami dengan baik. Kemudian siswa yang ibaratkan sebagai bibit yang akan ditanam atau ada kesesuaian. Artinya tanaman itu kalau ditanam mampu tumbuh dengan baik. Bagaimana peran guru di sini untuk membangun sekolah dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Maka peran guru bagaimana membangun budaya positif. Bagaimana peran guru itu membangun budaya positif? Salah satu budaya positif yang konsep budaya positif yaitu posisi kontrol sebagai guru. Sebagai guru, bagaimana kita berperan untuk menumbuhkan rasa nyaman bagi siswa. Apakah kita di kelas, di ruang-ruang kelas, kita sudah mampu bertindak dengan baik, yang mampu menyenangkan siswa. Kita tidak bertindak lagi sebagai penghukum. Bagaimana membangun disiplin di kelas, tapi guru itu tidak lagi bertindak sebagai penghukum. Maka bagaimana kita berkolaborasi membangun budaya positif yang akan melahirkan disiplin positif sehingga siswa kita betah di sekolah. Tujuan akhir dari pendidikan kita dalam menerapkan disiplin positif itu bagaimana membentuk karakter peserta didik itu menjadi karakter yang disiplin, karakter yang santun, karakter yang jujur dan peduli serta bertanggung jawab. Itulah harapan atau cita-cita tujuan pendidikan yang sekarang ini dikenal dengan P3, profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Demikian barangkali, dan marilah kita mengikuti pemaparan atau diskusi kita yang akan diantarkan oleh calon guru penggerak Bapak Pataraja SPDSD. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang dibawakan oleh acara selanjutnya, yaitu pemaparan diskusi materi tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Pak Pataraja. Mohon beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mengawali pemaparan diskusi destinasi pemahaman budaya positif ini, terlebih dahulu yang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena menyita waktu Bapak dan Ibu yang seharusnya sudah bisa pulang, tapi tertunda dengan kegiatan saya sebagai CDP PTSDI Poyo. Selanjutnya disyukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan berkesempatan untuk mendukung kegiatannya. Berikut
beliau kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keselamatan senantiasa tercurah untuk beliau kepada kita semua sebagai pengikutnya. Yang harapannya kedepannya insya Allah Muhammad SAW beliau bisa memberikan sahabatnya untuk kita di hari kemudian kelak nanti. Baik Bapak Ibu, memasuki acara ini saya ingin menyampaikan pula bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya sebagai CDP itu lebih pintar. Di sini kita puisinya istilahnya sering berbagi, dan saya juga masih baru sebagai guru di sini, pengalaman masih kurang. Barangkali Pak Hafid lebih banyak sederhana. Tidak untuk kemungkinan pula bahwa guru yang baru tidak memiliki pengalaman yang lebih dibanding dengan saya. Jadi intinya adalah kita berbagi, berdiskusi bersama. Ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja mengawali semua itu. Pertanyaannya adalah kita sebagai guru itu tentu mempunyai tujuan dalam mendidik anak-anak kita di sekolah, dan tujuannya itu adalah tujuan yang mulia. Tujuan kita bersama barangkali semuanya sama, ingin menciptakan, mewujudkan anak-anak yang kedepannya mempunyai masa depan, mempunyai karakter disiplin sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Burhan tadi. Dan semuanya itu adalah tujuan kita bersama. Semua guru pasti memiliki tujuan yang sama pula. Terkait dengan tadi sebagai budaya positif, barangkali di sini kita semua menyamakan persepsi. Yang persepsi apa itu budaya positif? Jadi kalau di Kabupaten Kepulauan Selayar khusus ada ciri-ciri khas tertentu atau budaya-budaya tertentu yang barangkali masuk di budaya positif. Sebagaimana yang telah disampaikan juga Bapak Kepala Sekolah, ada budaya tarik dan lain-lain. Semua itu merupakan satu karakter untuk murid yang bisa ditanamkan ke depan. Kemudian dari budaya positif ini ada konsep pemikiran yang terlantara. Jadi setelah mengikuti CDP ini, saya lebih paham, lebih bisa mengerti, lebih bisa menilai bahwa begitu pentingnya kita mendidik anak-anak sesuai dengan kodratnya. Sesuai kodratnya dalam hal ini dibagi dua. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita akan mendidik anak-anak kita ke depannya itu sesuai dengan kodrat alam, di mana mereka hidup, bagaimana keadaan lingkungannya, bagaimana keadaan sekolahnya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Yang kodrat zaman sesuai zaman sekarang. Zamannya seperti apa, perkembangan, di mana teknologi semakin pesat. Barangkali itu merupakan tantangan kita sebagai guru ke depan, di mana semua perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh, kita ketahui bersama, berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kita bisa dapat rasakan sama-sama selama hari-hari tahun ini. Semua itu dari budaya positif ini ada 5 konsep inti budaya positif. Jadi untuk budaya positif ini ada 5 konsepnya. Kita akan mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi mindset kita akan berubah. Kita merubah mindset berpikir kita. Yang dasarnya itu adalah paradigma belajar yang dulu. Jadi ini terkait dengan hal tadi, menuntut anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman.
sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian kedua ada disiplin positif. Disiplin positif, disiplin kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah terkait dengan karakter anak ataupun karakter guru. Jadi semua kita terkait. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita bersama betapa banyaknya nilai. Jadi nilai ini tidak bisa diukur kadang. Nilai tidak bisa diukur secara secara real. Nah ini kita bisa rasakan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini barangkali kita terkait dengan pengetahuan ilmu agama atau keyakinan nilai dari masyarakat, termasuk tadi budaya tabek itu mempunyai nilai yang sangat positif. Kata-kata iya juga dari orang yang lebih muda ke yang lebih tua menghargai. Kemudian berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia pasti sudah memiliki kebutuhan dasar kebutuhan. Jadi nanti kita akan ada bagian kebutuhan dasar manusia nanti selanjutnya munculkan. Kemudian motivasi berlaku manusia. Jadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini akan menunjukkan namanya motivasi. Motivasi perilaku manusia. Baik dan buruknya dia berlaku manusia itu mempunyai motivasi. Dan motivasi itu muncul dari adanya yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di mana kita perlu hidup, perlu makan, perlu tempat tinggal dan lain-lain. Berikutnya posisi kontrol guru. Jadi dalam kehidupan kita nanti berhari-hari di sekolah, kita bisa memposisikan diri kita. Jadi ada beberapa posisi kontrol guru nanti ini ada sebagai penghukum dan lain-lain. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas. Kan juga masuk kita tertib. Hanya ada sedikit perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Saya di waktu diskusi kemarin saya pertanyakan ini, kenapa peraturan itu atau apa perbedaan peraturan itu dengan keyakinan kelas yang tertib ini? Nanti akan jelasin betapa pentingnya yang namanya keyakinan, karena itu merupakan unsur dalam diri manusia. Selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan itu ada segitiga restitusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam keseharian kita dalam mengajar. Jadi ada kadang kasus pelanggaran siswa karena datang ke sekolah atau tidur di kelas dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk di bagian yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini juga sempat kemarin saya ikuti webinarnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau kita dengar terbingung berdiferensiasi. Tapi pada pelaksanaan ini sangat sulit, karena kita harus membedakan seperti tadi sebagai konsep filosofi pendidikan Jajar Utara, menuntut anak sesuai kodrat zaman, kodrat alam, sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Jadi harus berdiferensiasi. Tapi berbeda cara kita mendidik anak satu persatu pada individu. Selama ini pengalaman saya pribadi terkadang rata sama rata. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan. Maksud konsep tadi berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bu, profil pelajar Pancasila ini tahun kemarin masih kelas 1 dengan kelas 4 yang pelaksanaan kurikulum merdeka.
Saya sendiri masih belum paham terlalu paham kurikulum merdeka. Karena baru belajar setelah mengikuti CDPD itu materinya hanya sekitar 2 jam. Jadi itu nilai-nilai karakternya ada 6. Itu yang kedepannya kita akan terapkan di sekolah. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kerjasama untuk memulai paradigma pembelajaran baru. Baik, terlanjut. Selama ini terjadi yang namanya miskonsepsi atau kesalahan pahaman konsep atau salah dalam memahami konsep. Ini yang terjadi tentang teori kontrol posisi kita sebagai guru terhadap anak. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwa kita dapat mengontrol murid secara penuh. Ini adalah merupakan ilusi. Kemudian berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini kemarin berikan salah satu contoh, bisa terlambat pacaran, kita suruh menghafal Pancasila. Ini gambarannya, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Padahal semua itu bermanfaat, tetapi itu hanya sementara. Jadi dampaknya hanya sementara. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ini semua dari ilusi. Jadi selama ini saya berada di posisi di atas semua. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang paling parah. Kita merasa bahwa saya adalah pengatur, bisa memaksa anak saya untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata ini adalah merupakan ilusi yang sangat salah, miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Berikutnya, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi masih terkait dengan tadi ada kontrol, stimulus respon, ada realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrol yang ada realitas kebutuhan kita berbeda. Memang ternyata kita berbeda. Jadi setiap individu siswa itu yang berbeda kebutuhannya. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi semua manusia memiliki perbedaan karakter masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga sering terjadi dengan saya terhadap anak kelas 6 orang. Saya berusaha ingin sesuai antara apa yang kita pikirkan sesuai dengan berlaku berpihak sebagai satu kesalahan. Ketika kita masuk di teori kontrol, maka berlaku berpihak sebagai satu kesalahan ini semua berlaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak bandel tidur terlambat, barangkali tidak perhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya di kelas, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini terkontrol. Dan siswa hanya siswa sendiri yang bisa mengontrol nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang memang kita memaksa anak ketika bujukan itu tidak berhasil. Masih dia teori kontrol yang kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi semua permasalahan itu ada pilihan-pilihan alternatif penyelesaiannya. Model berpikir menang atau kalah. Masih di teori kontrol model berpikir menang. Ya, tidak ada yang salah. Lanjut, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Jadi disiplin ini belajar. Saya juga terjadi miskonsepsi terhadap ini. Baru juga saya tahu kemarin ternyata artinya adalah belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi segala perbuatan tergantung dari apa yang diyakini. Ini yang terjadi dan ini harus dikembangkan.
Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan atau reward dan tanpa ancaman atau hukuman. Jadi tanpa ancaman dan tanpa penghargaan. Dan kesemua ini sebetulnya adalah motivasi ekstrinsik dan dampaknya hanya sementara, bukan jangka panjang. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita ini tadi adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang ada dalam budaya kegiatan di masyarakat sebagai kebiasaan di masyarakat. Memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi muara ujungnya ini adalah segitiga restitusi yang terakhir. Mulai dari perubahan tadi, perubahan paradigma dan sisi positif. Kemudian ini contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sebagai bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada beberapa ada profil pelajar Pancasila di depan tadi, dan toleransi, rasa hormat, keterampilan hidup. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan terkadang seperti di mana lain, kebiasaannya lain di kampung barat. Ada keyakinan-keyakinan tertentu yang terjadi di masyarakat. Ini kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan. Jadi semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti mengajar juga adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia? Ini dia. Ada untuk bertahan hidup. Bertahan hidup termasuk makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan hidup tadi. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Baik dalam kelompok kecil, kelompok instansi, kelompok masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini karena terjadi juga di siswa. Ada yang biasa yang mau tampil, ingin dipahami bahwa dia mampu. Tapi kan terkadang biasa kita lihat kemampuan siswa yang lain, ada yang lebih mampu. Ini biasa terjadi di peserta didik kita. Kemudian butuh kebebasan. Kita ingin mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita hidup tentu memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu menjadikan arah diri kita sendiri. Itu yang keempat. Kemudian kelima, kita juga butuh kesenangan. Kita tidak bisa menafikan ini bahwa semua manusia butuh kesenangan. Pergi rekreasi, pergi bermain, humor, tertawa, kita nonton film, dan itu adalah merupakan kesenangan masing-masing. Ya, lanjut motivasi perilaku manusia. Apa motivasi kita sebagai manusia? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi intrinsik. Jadi masuk ekstrinsik ini, menghindari ketidaknyamanan, masih di dalam motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Bisa ada anjing, barangkali kita menghindar. Anjing yang galak kita menghindar. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini apa yang terjadi juga di peserta didik kita. Ingin tampil mengikuti lomba karena ini mendapatkan hadiah. Padahal seperti itu. Jadi ini masuk di motivasi eksternal, motivasi intrinsik, jadi motivasi luar juga.
Kemudian yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Terkadang kita terjadi pertentangan dengan orang lain karena keyakinan nilai kita berbeda. Dan memang pada saat kita tidak akan pernah sama. Jadi memiliki karakter masing-masing yang unik. Kemudian ini terkait dengan pelaksanaan kita sehari-hari di sekolah. Ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi restitusi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang tidak sesuai dengan karakter di sekolah terhadap murid. Hukuman ciri-cirinya adalah tidak terencana tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini tidak dilibatkan siswa. Apa yang akan kita lakukan dalam keseharian berupa hukuman fisik maupun psikis. Psikis ini masuk ucapan-ucapan mereka. Fisik seperti pusat, fisik tidak terencana. Salah satu indikatornya adalah biasa terjadi pada satu upacara terlambat. Saya sendiri mengakui bahwa sering membuat anak kesal. Masih hukuman fisik. Anak tidak tahu apa hukumannya, tidak terencana. Mereka tidak terlibat dalam pembuatan kegiatan kelas kesepakatan. Kemudian konsekuensi. Yang di sini jelas perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru sedang monitor murid. Jadi saya pribadi juga seperti ini, memonitor murid, membuat anak siswa dari kita terkadang tidak merasa nyaman. Dan terakhir restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi kemarin ada demonstrasi kontekstualnya saya lakukan terhadap dua siswa, Sultan dengan Fitri Ramadan. Itu tugasnya. Terkait juga dengan pelanggarannya membuang sampah sembarangan dan kita sering terlambat. Jadi pada intinya restitusi ini anak sebetulnya tidak pernah salah. Dengan alasan-alasan yang tadi itu kebutuhan. Jadi mereka memiliki motivasi sendiri. Dan kesalahan yang biasa diperbaiki itu pun muncul dari analisa dirinya sendiri mereka sadari. Jadi tanpa hukuman. Ini ya tadi ya 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kira-kira kita di mana? Pembuat merasa bersalah sebagai teman pemantau manusia. Terkadang yang banyak terjadi penghukum membuat merasa bersalah. Yang jarang terjadi di mana saja. Contoh penerapan, kita belajar sama-sama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam sebagai penghukum. Posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu pada siswa itu. Selalu saja menjawabkan saya, menjawabkan bapak. Ini posisi kita berada pada pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini contoh kalimat yang sering keluar dari ucapan kita sebagai guru. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Ini juga setelah upacara kamu buat atributnya, keperas dan jalan jalan kaki. Jadi ini posisi kontrol kita. Yang terakhir mengajar. Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini yang akan kita praktikkan di sekolah. Semua kita bisa berkolaborasi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengajar di kelas. Sekarang pertanyaannya adalah posisi kontrol ini kita sedang berada di mana? Salah satu kalimat di bawahnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini artinya kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ayolah kita dengan bapak ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Kira-kira di sini yang mana posisi manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi baik ini akan diterapkan ke depannya. Jadi biar titik itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita yang sebagai manajer. Kita sepakat apa rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas terkait dengan peraturan atau tertib di sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kesimpulan dari ini adalah bahwa keyakinan kelas itu akan dibawa sampai mati. Sementara peraturan berganti. Barangkali lain pimpinan, lain kepala sekolah, lain peraturan. Tapi keyakinan itu kita akan bawa sampai mati. Dimanapun kita berada, lain peraturannya, tapi keyakinan itu akan tersimpan dalam diri kita masing-masing. Mau dilihat pimpinan, mau dilihat teman, semua jangan sesuai dengan keyakinan kita. Adapun bentuk dari proses pembentukan keyakinan kelas ini tidak bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi kita sama-sama melakukan secara sesuai dengan guru. Selama ini yang saya lakukan adalah hanya berlaku berat kepada siswa. Sedikit saja agar mulai diingat. Satu dua tidak masalah, yang penting konsisten. Nah, itu bisa menjadi nilai dalam diri peserta didik kita ke depan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan sama warga kelas. Jadi kita libatkan anak didik kita. Ini juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pelajaran kemarin tentang pembentukan keyakinan kelas. Biasanya buat di sana tertib, bukan keyakinan kelas, peraturan. Saya sempat juga berikan kepada siswa untuk direvisi, tapi anak kelas 6 tidak mau, cukup mereka menerima saja. Nah, akhir muara inti dari sekian konsep tadi bermuara pada sini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan antara guru dengan siswa agar mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan insyaallah ke depannya itu akan terbawa sampai dewasa. Lagi ke depannya sekarang itu kehidupan semakin sulit, semakin banyak tantangan. Ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasar atas prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan siswa senang kita adalah proses pembelajaran, proses belajar. Semua manusia tidak pernah salah. Dan ini contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya.
Jadi distabilkan dulu identitas siswanya dengan kata-kata kalimat seperti itu berlebih, saya bisa diterapkan. Kemudian langkah berikutnya kita validasi tindakan yang salah, tindakan yang melanggar atau terkait. Ini berdasar prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini terkait dari tadi bahwa semua manusia itu perilakunya muncul karena adanya motivasi kebutuhan. Dengan kalimat yang bisa diterapkan mungkin terlebih seperti itu. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi memang kita punya alasan. Ini juga sempat kami perdebatkan kemarin, bagaimana dengan sekolah saya yang kurang mengerti, terkadang juga dia bicara siswa tidak bicara. Tengah mati kita aja bicara siswa, murid kita, tapi tetap diam, tidak mengerti. Berikutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah awal tadi kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau berupa tertib dan peraturan, kita tanyakan kembali setelah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati antar guru dengan siswa di kelas maupun peraturan di sekolah. Jadi mereka cari tahu sendiri apa kesalahan mereka, peraturan apa yang mereka langgar, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga perubahan yang terjadi pada diri siswa itu adalah muncul dari dalam diri, bukan karena ekstrinsik, bukan faktor dari luar, bukan faktor karena mau dihukum, takut disuruh berdiri depan kelas, takut disuruh berdiri di depan atau di tengah lapangan. Jadi memang mereka berubah karena dari dalam diri mereka. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah kita. Kita coba lihat penerapan contoh segitiga institusi. Ya. Ini video penerapan segitiga institusi. Jalani saja barangkali karena ini juga terjadi kesalahan dari setiap penasaran. Kita sama-sama belajar saja. Ada banyak contoh-contoh penerapan segitiga institusi ini. Betul.
Baik, Bapak Ibu. Jadi kedepannya semoga kita semua bisa mengaplikasikan ini segitiga restitusi yang ada hanya tiga konsep dengan kalimat-kalimat yang bisa diterapkan itu kita bisa cari versi di Google banyak. Dan coba-coba lakukan, barangkali ada perkembangan atau dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi terhadap siswa-siswa kita untuk perkembangan mereka ke depan. Kira demikian, saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Demikianlah pemaparan diskusi materi tentang budaya positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Taragan. Dengan berakhirnya pemaparan ini maka berakhir pula kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi.